Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Suliani, mahasiswa Unsyarif Hidayatullah Jakarta, semester 3 dengan NIM 11.2009.400.00.19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari revisi UAS analisis real. Langsung saja, di sini ada soal pertama. Yang pertama ada X sama dengan 1,2,3,4,5,6,7. Merupakan suatu barisan pada himpunan bilangan real. Pernyataan di atas salah, karena berdasarkan definisi 31.1.1 yang berbunyi misalkan X adalah suatu bilangan real positif, maka dengan kata lain suatu barisan di R memasangkan masing-masing bilangan asli N 1,2,3 secara tunggal. Oleh karena itu, bilangan real yang disebut bilangan real. Dari pembuktian di atas terbukti bahwa pernyataan tersebut salah. Nah, berarti bukan bilangan real, tetapi bilangan asli. Selanjutnya, soal kedua yaitu bilangan real X dikatakan sebagai limit dari barisan X jika terdapat epsilon positif sedemikian sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan N. Berlaku mutlak Xn kurang Sk kurang dari epsilon. Jawabnya, pernyataannya adalah salah. Karena berdasarkan definisi 31.3, misalkan X sama dengan barisan Xn, barisan bilangan real X dikatakan limit dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli N. Nah, biasanya tergantung pada maka berdasarkan pembuktian di atas terbukti salah. Selanjutnya, soal ketiga yaitu jika barisan X terbatas, maka X konvergen. Nah, pernyataan di atas salah, karena berdasarkan teorema 3.2.2 membuktikan bahwa suatu barisan bilangan yang konvergen terbatas. Nah, berdasarkan definisi 3.2.1 juga menjelaskan bahwa barisan tersebut dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0. Sehingga mutlak Xn kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan M untuk setiap N elemen bilangan asli. Oleh karena itu, terbukti pernyataan di atas salah. Soal yang keempat yaitu jika X tidak konvergen, maka X tidak terbatas. Nah, pernyataan di atas itu salah. Kenapa? Karena berdasarkan teorema 3.2.2, diketahui jika X terbatas, maka X konvergen. Oleh karena itu, terbukti pernyataan di atas salah. Soal yang kelima yaitu jika X monoton, maka X konvergen. Pernyataan di atas salah. Kenapa? Karena berdasarkan teorema 3.2.3, barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan ini terbatas. Oleh karena itu, terbukti pernyataan di atas salah. Yang keenam, jika X monoton dan terbatas, maka X konvergen. Pernyataan di atas benar. Kenapa? Karena berdasarkan teorema 3.3.2, barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan ini terbatas. Oleh karena itu, terbukti pernyataan di atas benar. Yang ketujuh, jika X, Y adalah subbarisan dari Z di mana X dan Y konvergen ke titik yang berbeda, maka Z divergen. Pernyataan di atas salah. Kenapa? Karena berdasarkan teorema 3.2.3 pada bagian A dan B yang menjelaskan tentang kekonvergenan, oleh karena itu terbukti pernyataan tersebut salah. Selanjutnya yang pertanyaan ke-8, bagian terakhir yaitu jika X, Y adalah subbarisan dari Z di mana X dan Y konvergen ke titik yang sama 0/1, maka Z konvergen. Pernyataan di atas benar. Berdasarkan teorema 3.2.3 pada bagian A dan B yang menjelaskan tentang kekonvergenan, oleh karena itu pernyataan di atas benar. Nah, selanjutnya ada soal esai, yaitu yang pertama misalkan barisan Xn adalah barisan real positif, buktikan bahwa limit X barisan Xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit barisan mutlak Xn sama dengan 0. Dengan premis umum, misalkan X barisan Xn adalah barisan bilangan real positif,
maka akan dibuktikan bahwa limit xn sama dengan 0. Jika dan hanya jika limit mutlak xn sama dengan 0. Pembuktiannya, karena terdapat jika dan hanya jika, maka kita diwajibkan melakukan pembuktian secara dua arah. Yang pertama dari kanan ke kiri. Yang premis misalkan barisan xn, limit barisan xn sama dengan 0, maka akan dibuktikan bahwa limit barisan mutlak xn sama dengan 0. Kemudiannya ambil sumbernya nilai epsilon lebih besar dari 0. Karena limit xn, limit barisan xn sama dengan 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat mutlak xn dikurang 0 kurang dari epsilon jika min epsilon kurang dari xn kurang dari mutlak xn kurang dari epsilon. Nah, kita ambil yang xn kurang dari epsilon. Menjadi, karena xn adalah bilangan real positif dan xn lebih besar dari 0, maka 0 kurang dari xn kurang dari r. Kita kalikan semua dengan n menjadi 0 kurang dari xn kurang dari r pangkat n. Nah, berdasarkan teorema 3.2.7, maka dapat dihasilkan limit 0 kurang dari limit xn kurang dari limit r pangkat n. Menjadi 0 kurang dari limit xn kurang dari 0. Sehingga diperoleh limit xn sama dengan 0. Maka limit mutlak xn sama dengan 0. Oleh karena itu terbukti jika limit xn sama dengan 0, maka limit mutlak xn sama dengan 0. Selanjutnya itu pembuktian dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan. Dengan premis misalkan limit mutlak xn sama dengan 0, maka akan dibuktikan bahwa limit xn sama dengan 0. Nah, kita sama seperti tadi, ada sembarangnya epsilon lebih besar dari 0 karena limit mutlak xn sama dengan 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat mutlak xn dikurang 0 kurang dari epsilon jika dan hanya jika mutlak xn kurang dari epsilon. Nah, kita ambil mutlak xn kurang dari epsilon. Karena mutlak xn adalah barisan bilangan positif dan mutlak xn lebih besar dari 0, maka 0 kurang dari mutlak xn kurang dari r. Nah, menjadi 0 kurang dari mutlak xn kurang dari r pangkat n. Nah, kita limitkan semuanya menjadi berdasarkan teorema 3.2.7, maka limit 0 kurang dari limit mutlak xn kurang dari limit r pangkat n. Jadi 0 kurang dari limit xn kurang dari 0. Sehingga diperoleh limit mutlak xn sama dengan 0. Maka limit xn sama dengan 0. Oleh karena itu terbukti jika limit mutlak xn sama dengan 0, maka limit xn sama dengan 0. Selanjutnya ada yang kedua, yang B. Misalkan xn barisan di R. Berikan contoh barisan xn di mana mutlak xn konvergen tetapi xn tidak konvergen. Kemudian buktikan dengan menggunakan definisi limit barisan bahwa mutlak xn konvergen tetapi xn tidak konvergen. Nah, di sini ada contoh, misalkan xn adalah barisan bilangan real dan x adalah bagian dari bilangan real, misalkan pula mutlak xn adalah barisan bilangan real positif yang konvergen ke 0, dan untuk suatu konstanta c dan m elemen bilangan asli dan m himpunan bagian dari bilangan asli, berlaku mutlak xn kurang x kurang dari sama dengan c. Mutlak xn untuk setiap n lebih besar sama dengan n. Buktikan bahwa limit xn sama dengan x. Nah, di sini dengan premis, selanjutnya kita jawab dengan premis misalkan barisan xn adalah barisan bilangan positif dan x himpunan dari bilangan real. Misalkan pula x mutlak xn adalah barisan bilangan real positif yang konvergen ke 0 dan untuk suatu konstanta c dan m bagian dari bilangan asli, berlaku mutlak xn dikurang x kurang dari sama dengan c. Mutlak xn untuk setiap n lebih besar sama dengan m. Akan dibuktikan bahwa limit xn sama dengan x. Nah, pembuktiannya ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga epsilon per c lebih besar dari 0. Nah, mutlak xn sama dengan mutlak dari mutlak xn dikurang 0
kurang dari sama dengan epsilon per C untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Nah, kita pilih K sama dengan maksimum M, K. Terdapat untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak Xn dikurang X kurang dari sama dengan C mutlak Xn. Kurang dari C dikali epsilon per C sama dengan epsilon. Nah, berdasarkan definisi 31.3, maka terbukti bahwa limit Xn sama dengan X. Nah, selanjutnya soal kedua yaitu misalkan Xn barisan di R. Didefinisikan X1 lebih besar sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 1 plus akar Xn min 1 untuk setiap N himpunan dari bilangan asli. Buktikan bahwa PIM bahwa barisan Xn monoton turun. Nah, langsung kita jawab dengan premis misalkan barisan Xn di R didefinisikan oleh X1 lebih besar sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 1 plus akar Xn min 1 untuk setiap N himpunan dari bilangan asli, maka akan dibuktikan bahwa Xn monoton turun. Jawabannya misalkan X1 kurang dari X2. Nah, X1 kurang dari 2 dikurang 1 per X1 dikali X. X1 kurang dari 2 sama dengan X1 kurang 1 per 1 per X1 dikali X. Menjadi X1 dikurang 1 pangkat 2. Nah, kontradiksi dengan X1, mohon maaf ini salah. Kontradiksi dengan X1 dikurang 1 pangkat 2, jadi pemisahan yang benar yaitu X1 kurang dari X2. Maka Xn lebih besar sama dengan Xn plus 1. Pembuktiannya kita gunakan induksi matematika, yaitu dengan N sama dengan 1, untuk X1 lebih besar sama dengan Xn, dipetakan ke X1 kurang dari X2 benar. Dan N sama dengan K, dipetakan SK lebih besar sama dengan SK plus 1 benar. Akan dibuktikan N sama dengan K plus 1 SK min 1 lebih besar sama dengan SK plus 2. SK lebih besar sama dengan SK plus 1. Menjadi 1 per SK plus 1 lebih besar sama dengan 1 per SK. Menjadi min 1 per SK plus 1 kurang dari min 1 per SK. Diperoleh SK plus 1 lebih besar sama dengan SK plus 2. Jadi, Xn lebih besar sama dengan Xn plus 1 monoton turun. Oleh karena itu, terbukti bahwa Xn yaitu monoton turun. Selanjutnya bagian B. Buktikan PIM bahwa Xn terbatas dibawa oleh 2. Nah, dengan premis misalkan Xn barisan di R didefinisikan oleh X1 lebih besar sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 1 plus akar Xn plus 1 untuk setiap N himpunan dari bilangan asli. Maka akan dibuktikan bahwa Xn terbatas di bawah oleh 2. Maaf, ini kurang 2-nya. Pembuktiannya misalkan Xn terbatas. Nah, X1 lebih besar sama dengan 2. Sama dengan 0 kurang dari 1 per X1 kurang dari 2. Nah, menjadi min 2 kurang dari 1 per X1 kurang dari 0. Misalkan min 2 kurang dari 2 dikurang 1 per X1 kurang dari 0. Menjadi 0 kurang dari sama dengan X1 kurang dari sama dengan 2. 0 kurang dari X2 kurang dari 1 per 2 kurang dari 1 per X2 kurang dari 1. Menjadi min 1 per 2 lebih besar dari 1 min X per 2. X2 lebih besar dari min 1. Menjadi 3 per 2 lebih besar dari 2 kurang 1 per X2 lebih besar dari 1. Menjadi 1 kurang dari X2 min 1 per X2 kurang dari 3 per 2 kurang dari 2.
maka diperoleh 1 kurang dari X2 kurang dari 2 dengan A kurang dari Xn kurang dari 2 untuk step N lebih besar sama dengan 2. Untuk ini mohon maaf, salah bukan 0 tapi 1 ya. Untuk 1 kurang dari X4 kurang dari 2. Berdasarkan induksi matematika untuk N sama dengan 2, untuk dan N sama dengan K. 0 kurang dari SK kurang dari 2. Dengan N sama dengan K plus 1. 0 kurang dari XK plus 1 kurang dari 2. Menjadi 1 kurang dari XK kurang dari 2. Sama dengan 1 per 2 kurang dari 1 per SK kurang dari 1. Min 1 per 2 kurang dari 1 per XK kurang dari min 1. 1 lebih besar dari 2 dikurang 1 per XK kurang lebih besar dari 2. Jadi 1 kurang dari Xn kurang dari 2 untuk N lebih besar sama dengan 2 menunjukkan Xn terbatas. Oleh karena itu terbukti bahwa Xn terbatas. Nah selanjutnya yang terakhir itu bagian C, apakah Xn konvergen? Kenapa? Nah kita lihat misalkan premisnya, misalkan barisan Xn adalah barisan positif, maka akan dibuktikan bahwa Xn konvergen. Nah, berdasarkan teorema 3.3.2, barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan ini terbatas. Nah, tadi kita sudah buktikan bahwa barisan ini terbatas. Nah, berdasarkan teorema 3.2.2, diketahui jika X terbatas maka konvergen. Berdasarkan nomor 2 bagian A dan B, membuktikan bahwa memiliki batas dan terbukti monoton, maka terbukti Xn konvergen. Nah, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.